muliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Pujian ini menjadi pengharapan kita kepada Tuhan pada jam pagi hari ini. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan yang terkasih, saya pernah menghadapi pergumulan yang begitu berat. Saya pernah hilang pengharapan. Tapi saya pada saat menaikkan pujian ini saya bersyukur. Saya tahu setiap rencana-rencana Tuhan tidak pernah gagal dalam kehidupan kita. Saya tahu indah rencana Tuhan pada waktunya, dan saat ini saya melihat, dulu ku tak tahu, tapi kini ku mengerti sekarang. Pada jam pagi hari ini dimanapun kita berada,
Naikkan pengharapan kita kepada Tuhan. Janji-janji Tuhan itu benar, iya dan amin. Berlaku bagi setiap kita yang berseru dan berharap kepada Dia. Saat ini mungkin kita tidak mengerti, tapi imani satu kali kelak janji Tuhan akan berlaku dalam kehidupanku, dalam kehidupanmu sedang jemaat Tuhan yang terkasih. Kita naikkan kembali pujian ini. Indah rencanamu Tuhan, angkat hatimu, angkat pengharapanmu kepada Tuhan. Amin. Haleluya. bersyukur sejak pagi hari ini Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang hidup, yang janjinya tidak pernah berubah dalam kehidupan kami, orang-orang yang berpengharapan kepadamu Tuhan. Pagi ini kita akan sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul menemukan yang tak bersalah. Mari kita akan sama-sama katakan bersama-sama menemukan yang tak bersalah dalam hitungan yang ketiga.
Satu, dua, tiga. Menemukan yang tak bersalah. Kita buka bersama dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-47. Bila Bapak Ibu sudah dapat, mari kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Kita baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Baik, ada satu terjemahan Bapak Ibu saudara sekalian dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Kalau Bapak Ibu punya handphone, bukalah dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, maka kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika perwira pasukan melihat apa yang sudah terjadi, ia memuji Allah. Lalu ia berkata, sungguh dia tidak bersalah. Baik, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, pagi ini kita akan belajar sedikitnya dua hal. Kita akan belajar dari seorang yang kita lihat sebagai kepala pasukan. Kita akan belajar siapakah kepala pasukan ini nanti. Dan apa gerangan yang menyebabkan dia berkata dan memuji Allah. Berkata sungguh orang ini adalah orang benar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita masuk di bagian pertama. Siapakah kepala pasukan Romawi ini? Alkitab tidak menyebut namanya. Tetapi beberapa catatan yang saya temukan, beberapa sumber yang saya temukan mengatakan bahwa orang ini bukanlah orang Yahudi. Jelas sekali ini adalah kepala pasukan Romawi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita akan melihat lagi kira-kira orang sekali berapa ini. Dalam Alkitab terjemahan Klinker 1863 disebutkan demikian. Maka itu kepala 100 prajurit, kapan dia melihat perkara yang sudah jadi, dia memuji Allah, katanya, sesungguhnya ini orang benar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jelas sekali bahwa kita melihat bahwa orang ini adalah kepala prajurit yang mengepalai 100 orang. Dalam militer Indonesia ada beberapa kelompok atau tahapan. Misalnya yang pertama regu. Kalau regu itu kurang lebih terdiri dari 20 personel dengan dipimpin oleh mungkin sersan atau kopral kepala yang sudah berpengalaman. Yang naik lagi itu kurang lebih dikatakan sebagai peleton, kurang lebih adalah 30 sampai 50 orang, biasanya dipimpin oleh seorang letnan 2 yang baru saja berhasil mungkin dari lulus dari Akmil, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan yang ketiga mungkin ini kompi itu kurang lebih antara 180 sampai 250 orang. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dan ini akan dipimpin oleh seorang yang berpangkat mungkin kapten. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya percaya pemimpin kepala pasukan 100 orang prajurit ini bukanlah orang sembarangan. Ada hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang yang menanti-nantikan Mesias. Dia bukan orang yang masuk dalam hitungan umat pilihan Allah. Dan ini bukan orang asal-asalan. Ini adalah orang-orang yang sudah terdidik secara militer. Sudah terbiasa menghadapi orang-orang yang dihukum. Bapak Ibu saudara sekalian, kurang lebih hampir 1 tahun lebih yang lalu, saya sempat kehilangan handphone. Dan oleh kemurahan Tuhan, Tuhan izinkan handphone itu bisa kembali melalui bantuan dari rekan-rekan Polres Bangkalan yang kami kasihi. Dan ketika orang itu tertangkap, saya minta waktu untuk bertemu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ketika saya bertanya, jawabannya A, sebentar B. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya sebagai hamba Tuhan hanya melihat belas kasihan. Karena belas kasihan, mengingat apa? Orang tua daripada pelaku ini datang ke rumah. Dia sampai sujud di bawah kaki saya. Dia sujud, dia menyembah di lantai.
di rumah ini. Dia tidur, dia tidak mau kemana-mana. Dia katakan, Pak Pendeta tolong anak saya. Saya katakan, saya siap menolong anak Bapak. Dengan catatan satu, anak Bapak harus jujur. Saya tidak mempermasalahkan, yang penting barang itu kembali karena ini adalah milik Tuhan. Saya katakan, ini saya bukan beli, saya berkat, saya diberi oleh anak Tuhan yang mengasihi saya. Nah, perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika saya tergerak, tersentuh hati saya, dan ketika saya bertanya, kebetulan di situ ada seorang kasat yang mendampingi. Saya sangat salut kepada beliau. Dia katakan, Pak Pendeta, kalau Pak Pendeta melihat hal ini, mungkin Pak Pendeta berkata, ya kasihan. Tapi Pak Pendeta harus tahu, setelah kami pelajari, setelah kami pahami dari pembicaraan ini bukan lagi main-main, ini seorang pemain. Kami sudah biasa menghadapi demikian. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang yang sudah terlatih menghadapi hal-hal yang demikian. Dia tahu mana orang yang salah, mana orang yang gak benar, mana orang yang palsu. Mereka punya trik untuk mengetahui hal itu. Dan itu mungkin saya tidak mampu. Pada jam pagi ini kita belajar. Ada seorang yang bukan Yahudi. Seorang yang tidak pernah mengharapkan kehadiran Mesias. Seorang yang tidak pernah mengharapkan sesuatu penolong yang dihadapkan datang. Dan seorang yang sudah terlatih untuk menghadapi orang-orang yang bersalah. Tapi di satu titik dia berkata, sungguh orang ini orang yang tidak bersalah. Haleluya. Setelah kita melihat hal ini, kita masuk di bagian kedua. Mengapa kepala pasukan 100 ini sampai berkata demikian? Sungguh orang ini orang benar, orang yang tidak bersalah, terjemahan lain katakan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, renungkan baik-baik. Itulah kehidupan Anda dan saya. Kadang kita ada di tengah persimpangan. Mana yang benar, mana yang salah. Kita nggak tahu. Mana yang Tuhan mau, mana yang tidak. Kita nggak tahu. Tapi pagi ini belajarlah seperti kepala pasukan ini. Mengapa dia sampai berani berkata, memuji Allah dan berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Kalau kita melihat konteks dekat saja dulu. Di konteks dekat ini dikatakan di ayat 44 dan 46 sampai 46. Kepala pasukan melihat apa yang sudah terjadi. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ketika dia melihat apa yang sudah terjadi, maka dia bisa memuji Allah. Dan dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Pertanyaannya sekarang, apa yang sudah terjadi? Di ayat 46 dan 44 sampai 46, sedikitnya kita belajar ada 3 hal. Yang pertama, di ayat 44 di sana dikatakan, kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini adalah hal yang pertama yang terjadi. Allah berbicara melalui alam semesta ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu yang seusia dengan kami pernah ingat pada tahun sekitar 82, kalau saya tidak salah ingat, bahwa Indonesia sempat mengalami gerhana matahari total. Pada saat itu kalau saya tidak salah masih antara kalau 82 berarti SMP. Bapak Ibu Saudara, semua orang di rumah tidak boleh keluar. Kita menonton dari TV. Dulu masih TV hitam putih, belum ada TV warna seperti hari ini. Semua orang menonton dari luar. Dari dalam rumah, semua berkumpul menonton dari TV. Bapak Ibu yang saya kasih, alam berbicara. Kita mengalami di siang hari seperti saat ini, seperti malam, gelap, tidak ada sinar matahari. Dan itu berlangsung, Bapak Ibu, tidak lama. Tidak lama. Meskipun redup, tapi totally
gerhana matahari total itu tidak lama. Alkitab mencatat 3 jam matahari tidak bersinar. Kegelapan menutupi bumi. Allah bisa berbicara melalui alam semesta ini. Bapak Ibu yang saya kasih, renungkan firman Tuhan. Seringkali Tuhan berbicara melalui apa yang terjadi dalam hidup Anda dan saya. Melalui bencana seperti yang kita alami saat ini. Orang Jawa katakan boyau sadar. Saudara, kita berharap mari kita sadar apa yang Tuhan mau dalam hidupku dan hidupmu. Jangan sampai kita seperti orang kepala pasukan ini. Dia hidup di persimpangan jalan. Untung di akhirnya dia menemukan sesuatu yang tak bersalah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ini di bagian pertama. Tuhan berbicara melalui alam. Di bagian yang kedua, di sana dikatakan ayat 45 bagian terakhir, buat tabir bait suci terbelah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitu banyak mujizat yang Tuhan izinkan terjadi di rumah Tuhan. Begitu banyak mujizat yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Tapi seringkali itu membuat kita bebal. Membuat kita berkata semua berjalan dengan biasa. Pagi ini ayo temukan dia yang tak bersalah. Yesus yang jadi bersalah karena dosamu dan dosaku. Yesus yang berbicara, yang melihat, yang mati di kayu salib, ganti salah dan dosa. Pagi ini bagian kedua di sana dikatakan Allah bisa berbicara melalui peristiwa-peristiwa supranatural yang terjadi di dalam bait-Nya. Bapak Ibu, ayo renungkan seberapa banyak mujizat yang sudah kita alami. Kalau Bapak Ibu saat ini masih bisa beribadah, meskipun kita beribadah di rumah masing-masing, sebagaimana anjuran daripada pemerintah, dan khususnya Kota Bangkalan, kita sudah punya kesepakatan bersama pimpinan Forkopimda dan para tokoh-tokoh agama beberapa waktu yang lalu. Kita belajar taati, kita belajar tunduk, kita belajar lakukan. Kalau Anda dan saya masih bisa beribadah pagi ini, bisa memuji Tuhan, bisa berkata indah rencanamu Tuhan, saya percaya itu mujizat Tuhan. Tahukah Bapak Ibu saudara sekalian, betapa banyak rekan-rekan kita yang tidak seberuntung dengan seperti apa yang Bapak Ibu dan saya alami pada jam pagi ini. Untuk bisa beribadah, jangankan untuk bisa beribadah, jangankan untuk bisa live streaming seperti saat ini. Untuk makan pun mereka bingung. Untuk makan pun mereka harus memikirkan bagaimana ini Tuhan. Memang inilah waktu gereja, waktu Anda dan saya menyatakan kasih-Nya yang harus ada dalam hidupmu dan hidupku. Ingat, ketika Allah berbicara melalui peristiwa-peristiwa supranatural yang ada terjadi di dalam bait Allah, sadarlah, jangan keraskan hatimu. Haleluya. Di bagian yang ketiga, mengapa kepala pasukan 100 ini akhirnya dia memuji Allah dan berkata, sungguh orang ini adalah orang yang benar. Ketika dia mendengar Yesus berkata, kita tahu ada 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Dan perkataan yang ke-7, Yesus berkata, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Perkataan Yesus inilah yang menyadarkan kepala pasukan, orang yang memiliki jabatan, orang yang dilatih secara khusus untuk memimpin orang. Dan dia tahu persis untuk menyelidiki mana orang yang benar dan orang yang salah. Perhatikan baik-baik. Orang itu memuji, kepala pasukan ini memuji Tuhan, memuji Allah. Karena yang ketiga adalah perkataan Yesus. Saudara, renungkan firman Tuhan.
perkataan Yesus di atas kayu salib itu bukan ngawur, bukan asal ngomong. Tapi perkataan Yesus itu adalah firman Allah yang terdapat dalam Taurat, dalam Zabur, dalam Mazmur 31 ayat yang kelima berkata demikian, ke dalam tanganmu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Bapak Ibu yang saya kasih, perkataan Yesus, firman Allah yang hidup itulah yang akan menyadarkan setiap orang yang mau mendengar, setiap orang yang mau percaya. Sehingga kepala pasukan ini berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Kepala pasukan ini menemukan yang tak bersalah. Pada jam pagi ini, di minggu pertama bulan Mei, renungkan firman Tuhan. Seringkali Anda dan saya ketika menghadapi masalah, suka sekali salahkan si A, salahkan si B. Oh, saya begini karena si A. Oh, saya karena begini karena istri saya. Oh, saya begini karena anak saya. Oh, saya begini karena suami saya. Oh, saya kan begini karena orang tua saya. Oh, saya begini karena rekan pelayanan saya. Oh, saya begini karena gembala saya. Renungkan firman Tuhan. Ketika engkau mendengar firman Tuhan, ketika engkau melihat alam semesta ini berbicara, ketika Allah berbicara melalui alam semesta ini, ketika Allah berbicara melalui hal-hal yang supranatural dalam rumah Allah. Ingat, rumah Allah bukan hanya berbicara di gedung gereja, tapi juga pribadi-pribadimu. Ada banyak mujizat-mujizat yang terjadi. Sampai tadi malam saya hanya bisa berkata, Tuhan Engkau Allah yang baik. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Saya melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Saya melihat betapa banyak mujizat yang kami alami, yang orang-orang yang kami layani alami. Dan kami tahu janji firman Tuhan itu digenapi. Sekali lagi, mulai hari ini perkatakanlah firman Tuhan. Ingat baik-baik, mati dan hidupmu dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka mengembangkannya, dia akan makan buahnya. Renungkan firman Tuhan pada jam pagi ini, sehingga kepala pasukan ini sama-sama, kepala pasukan ini sama-sama, dia berkata, sungguh orang ini adalah orang benar. Pujian yang kami dedikasikan untuk seorang hamba Tuhan senior yang sudah berpulang ke rumah surga, karena beliau yang menciptakan lagu ini. Dan saya juga dedikasikan kepada sahabat saya di Komisi Pusat pada periode yang lalu, Saudara Revi Awandatu. Tuhan memberi kekuatan kepada seluruh keluarga besar Bapak Pendeta J.E. Awandatu terkasih. Ku ingin menikmati pribadimu Tuhan, seperti sari mata air jernih. Haleluya. Katakan bersama-sama. Harta dan kekayaan, pangkat emas dan perak, pangkat emas dan perak, tak sebanding denganmu, tak sebanding denganmu. Yesus kekasihku. Sama-sama kita akan katakan menikmati Tuhan, menikmati Yesus di setiap waktu. Katakan bersama-sama, kau berharga, kau berharga. Menikmati Tuhan
kasih.